Momen haru anak Deden Maulana, korban ATR 42500, peluk ibu usai baca Al-Quran di depan jenazah ayahnya. Suasana di Aula Politeknik Ahli Usaha Perikanan, AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 22/1/2026 pagi, berubah menjadi lautan air mata. Sebuah momen haru tercipta saat Zio, putra semata wayang almarhum Deden Maulana, melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan peti jenazah ayahnya yang gugur dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung. Ketegaran bocah kelas 6 SD tersebut runtuh saat ia memeluk erat sang ibu, Ferawati, sesaat setelah rangkaian upacara persemayaman berakhir. Almarhum Deden Maulana merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Ia menjadi salah satu korban dari jatuhnya pesawat rute Yogyakarta-Makassar yang menghantam lereng pegunungan pada Sabtu 17/1/2026 lalu. Dalam upacara penghormatan terakhir yang dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat KKP, Zio melangkah maju dengan langkah kecil namun tampak mantap. Di hadapan peti jenazah yang dibalut bendera merah putih, ia duduk dan mulai melantunkan surat Al-Insyirah. Suara jernih Zio saat membacakan ayat-ayat tentang kelapangan dada dan kemudahan di balik kesulitan seakan menyayat hati siapapun yang mendengar. Banyak pelayat, termasuk rekan-rekan kerja almarhum yang mengenakan seragam loreng KKP, tak kuasa menahan isak tangis. Selama prosesi berlangsung, Zio duduk tenang di barisan protokoler. Namun pemandangan memilukan terjadi ketika upacara resmi dinyatakan selesai. Zio yang semula tampak sangat kuat, langsung menghambur ke pelukan ibunya, Ferawati. Tangis bocah itu pecah seketika di pelukan sang ibu, sebuah momen yang menggambarkan betapa beratnya beban kehilangan yang ia rasakan. Perjuangan sang istri menahan luka. Ferawati sendiri nampak terus berupaya menguatkan hatinya demi sang anak. Duka Ferawati sebenarnya telah memuncak sejak malam sebelumnya di Makassar. Saat menerima dokumen hasil identifikasi dari tim DVI Polri di Bidokes Polda Sulsel, tangan Vera sempat bergetar. Ia mendekap map kuning berisi identitas suaminya tersebut sambil menangis di hadapan peti jenazah yang masih berlabel postmortem. Direktur Jenderal SDKP, Pung Nugroho Saksono, Ipung, yang bertindak sebagai komandan upacara menegaskan bahwa KKP tidak akan membiarkan keluarga Deden Maulana berjalan sendirian. Institusi berkomitmen penuh untuk menjamin masa depan Zio dan kesejahteraan Ferawati. Kami adalah keluarga. Satu tercabik, semua merasakan, tegas Ipung. KKP telah menyiapkan beasiswa pendidikan bagi Zio, mulai dari saat ini hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tak hanya itu, istri almarhum juga akan diberikan kesempatan untuk bergabung dan bekerja di lingkungan KKP sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang almarhum Deden Maulana. Kepulangan ke Garut setelah evakuasi dramatis. Setelah upacara di Jakarta selesai, jenazah Deden Maulana langsung diberangkatkan menuju kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Perjalanan pulang ini menjadi akhir dari penantian was-was keluarga setelah Deden menjadi korban pertama yang berhasil dievakuasi dari kedalaman 250 meter lereng Gunung Bulu Saraung. Adik ipar almarhum, Asep Hilman Rosadi, mewakili keluarga besar mengungkapkan rasa syukurnya karena proses pencarian berjalan cepat meskipun medan yang dihadapi tim SAR sangat ekstrim. Saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana para relawan dari Basarnas, TNI bekerja keras. Dan kami dari pihak keluarga menyadari, ternyata memang tidak mudah untuk mengevakuasi para korban, ungkap dia. Kini, keluarga fokus untuk membelikan tempat peristirahatan terakhir yang layak bagi pria yang dikenal berdedikasi tinggi tersebut di tanah kelahirannya. Walaupun kami sedih, kami tetap bersyukur, karena rasa was-was itu telah berakhir. Kami menjemput kakak kami untuk pulang, dimakamkan di kota kelahirannya, Garut, Jawa Barat. Lanjutnya.